Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 230202013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai PT Garuda Food, Putra Putri Jaya Tbk atau kode saham GUD. Langsung saja ke profil perusahaannya. PT Garuda Food, Putra Putri Jaya Tbk merupakan perusahaan makanan dan minuman yang berdiri pada tahun 1994 dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Produk yang dihasilkannya meliputi snack, biskuit, susu, minuman, dan produk dairy yang siap dipasarkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Alasan saya memilih GUD ini karena berada pada sektor consumer staples yang cenderung stabil dan produk selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan analisis likuiditas, karena ratio GUD berada pada kisaran 1,37 hingga 1,78 kali dan quick ratio berada pada kisaran 0,83 hingga 1,10 kali. Sementara cash ratio berada pada kisaran 0,35 hingga 0,58 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, namun penurunan quick ratio di bawah 1 kali pada tahun 2025 mengidentifikasikan bahwa tanpa menjual persediaan, kemampuan perusahaan dalam melunasi utang lancar menjadi terbatas sehingga perlu diperhatikan. Dari sisi profitabilitas, GPM berada pada kisaran 25 hingga 28%, NPM sekitar 5 hingga 6%, dan ROE berada pada kisaran 15 hingga 17%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba secara konsisten meskipun margin laba relatif kecil. Tingkat pengembalian kepada saham tergolong baik karena ROE berada di atas rata-rata sektor. Pada rasio solvabilitas DER menunjukkan angka tren menurun dari tahun ke tahun. Hal ini mengidentifikasikan bahwa struktur modal perusahaan semakin sehat, ketergantungan terhadap utang mulai berkurang. Sementara itu, dari rasio aktivitas, nilai total aset turnover berada pada kisaran 1,3 hingga 1,45 kali dan inventory turnover mencapai 5 hingga 7 kali. Hal ini menunjukkan bahwa aset dan persediaan perusahaan dimanfaatkan secara cukup efisien, menghasilkan penjualan, serta mendukung aktivitas operasional perusahaan. Analisis horizontal penjualan meningkat sebesar 49,1%, laba kotor meningkat 51,1%, dan laba bersih meningkat 53,5% dibanding tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berhasil meningkatkan penjualan, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi operasional sehingga pertumbuhan laba lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan. Analisis common sense-nya, laba bersih berada pada kisaran 5 hingga 6% dari total penjualan. Artinya, setiap dari penjualan 100 yang diperoleh, perusahaan mampu menghasilkan laba sekitar 5 hingga 6. Nilai ini relatif stabil meskipun terdapat tekanan biaya bahan baku. Berdasarkan analisis time series, pendapatan meningkat dari 8,8 triliun pada tahun 2021 menjadi 13,1 triliun pada tahun 2025. Laba bersih juga meningkat dari 493 miliar menjadi 756 miliar. Hal ini menunjukkan adanya tren pertumbuhan yang konsisten selama 5 tahun terakhir sehingga perusahaan memiliki kinerja yang relatif stabil. Analisis forecasting dengan menggunakan CAGR komparatif sebesar 7,5%, penjualan diproyeksikan mencapai 16,2 triliun pada tahun 2028 dan laba bersih diproyeksikan menembus 1 triliun. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki peluang pertumbuhan yang baik di masa mendatang. Jika tren pertumbuhan dan efisiensi dapat dipertahankan, maka target laba 1 triliun pada tahun 2028 cukup realistis untuk dicapai. Jika kita lihat dari analisis kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman Zero, GUD berada pada kisaran 2,55 hingga 3,12 selama periode penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak berada pada dalam kondisi finansial distress atau kondisi kesulitan keuangan, namun sebagian besar periode masih berada pada gray zone. Perusahaan perlu meningkatkan profitabilitas dan memperkuat struktur modal agar masuk ke safe zone secara konsisten. Berdasarkan seluruh analisis yang saya lakukan, dapat diinterpretasikan bahwa PT Garuda Food, Putra Putri Jaya Tbk memiliki kondisi keuangan yang relatif sehat, pertumbuhan pendapatan dan struktur modal, meskipun masih terdapat beberapa resiko semakin margin laba yang rendah dan posisi Altman Zero yang belum sepenuhnya berada di zona aman. Secara keseluruhan, GUD memiliki prospek pertumbuhan positif.